pagi. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1 sampai dengan 3. Setelah menonton video ini, anak-anak diharapkan dapat membaca dongeng dengan lafal dan intonasi yang tepat, menemukan pesan yang terdapat pada dongeng, menyebutkan keberagaman sifat individu, dan memeragakan gerak cepat tangan dalam suatu tari. Mari kita membaca dongeng tentang ayam jago berikut ini dengan suara nyaring dan intonasi yang tepat. Ayam jago baru, pengarang anonim. Anonim artinya tidak diketahui siapa pengarangnya. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku, burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok. Itu tanda hari sudah pagi, ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya, meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu, baru dia akan berkokok. Nah, itu tadi dongeng tentang ayam jago baru yang diambil dari rumahdongeng.com. Apakah kalian tahu manfaat ayam bagi manusia? Ayam sangat bermanfaat bagi manusia. Telur, daging, dan kulit ayam dapat dikonsumsi oleh manusia. Sedangkan bulu ayam dapat dibuat kerajinan atau untuk membuat kemoceng. Ayo kita mencoba menirukan gerakan ayam mengepakkan sayapnya. Pertama, berdiri tegak. Kedua, tekukan kedua siku di samping badan. Ketiga, gerakkan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Keempat, gerakkan ke atas dan ke bawah, makin lama semakin cepat. Kelima, lakukan gerakan ini bersama-sama dengan teman-temanmu. Berikut ini contoh gerakan yang dapat kalian ikuti. Setelah mengikuti gerakan ayam, bagaimana perasaan kalian? Senang bukan? Memelihara ayam juga menyenangkan, seperti Benny. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata yang lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang, Benny suka menggoda burung beo ayah.
Dari cerita di atas, kita tahu bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Nah, tulislah 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Penyayang binatang dan lucu. Kedua, tulislah sifat Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Penyayang binatang dan rajin. Sekarang simaklah dongeng mengenai semut dan merpati berikut ini, lalu coba temukan pesan moral yang terkandung pada cerita tersebut. Pada suatu ketika, seekor semut yang haus sedang minum di pinggir sungai. Tiba-tiba, semut kehilangan keseimbangannya dan jatuh ke sungai. "Tolong, tolong, tolong!" teriak semut, tetapi tidak seorang pun mendengar teriakannya. Seekor merpati yang sedang bertengger di pohon melihat semut yang sedang kesulitan. Dia dengan cepat memetik sehelai daun dari pohon dan menjatuhkannya ke air. Semut memanjat daun itu. Ia berterima kasih kepada merpati yang telah menyelamatkannya. Beberapa hari kemudian, merpati sedang bertengger di sebuah pohon. Semut melihat seorang pemburu membidikan panahnya ke arah merpati. Semut tahu kalau merpati temannya sedang dalam bahaya. Dengan cepat, dia menggigit kaki pemburu. Pemburu berteriak kesakitan. Panah si pemburu tidak mengenai merpati. Sekarang, semut yang menyelamatkan merpati. Merpati berterima kasih kepada semut karena telah menyelamatkannya, dan mereka menjadi teman selamanya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari dongeng semut dan merpati adalah: kebaikan akan selalu mendatangkan kebaikan. Jadilah pribadi yang suka menolong. Maka suatu saat nanti, jika kamu kesulitan, akan ada banyak teman yang menolongmu. Demikian video pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Sampai jumpa.